Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wahyuni dengan NIM 2104192 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Governance Digital dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Yulia Hanasolina, SIP MAP. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 5-6. Adapun topik yang dibahas diantaranya yang pertama, bagaimana digital governance dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang kedua, bagaimana pemerintah mengelola komplain dengan difasilitasi digital governance. Yang ketiga, dampak digital governance terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Yang keempat, media partisipasi masyarakat. Dan yang kelima, model-model komplain manajemen di berbagai sektor publik di Indonesia maupun di negara lain. Pertama, digital governance dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Governansi digital yang disebut juga sebagai e-government atau pemerintahan elektronik adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, keterlibatan publik dalam digital governance menekankan pada pentingnya partisipasi masyarakat, yang mana partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam memberikan masukan dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, seperti melalui forum diskusi, konsultasi publik, platform partisipatif, atau sosial media yang melibatkan masyarakat secara aktif. Selanjutnya, cara digital governance dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu melalui e-partisipasi. E-partisipasi adalah bentuk partisipasi yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan stakeholders lainnya dalam pengambilan keputusan yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini menjadi faktor penting dalam membangun birokrasi yang inovatif. Nah, salah satu faktornya adalah pemerintah perlu memberikan dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi melalui media yang telah disediakan. Misalnya, mengakses informasi-informasi melalui website pemerintah, adanya forum diskusi online, dan lain sebagainya. Nah, dalam memprakarsai e-partisipasi ini, ada 3 jenis bentuk e-partisipasi, yaitu yang pertama, enabling, yaitu penyampaian informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Yang kedua, engaging, yaitu penyampaian informasi yang bersifat lebih spesifik, misalnya informasi terkait isu politik atau pendidikan. Yang ketiga, empowering, yaitu masyarakat terlibat aktif dalam menyampaikan ide yang kemudian dijadikan sebagai masukan untuk pengambilan sebuah kebijakan. Nah, selanjutnya, target yang dicapai dalam e-participation. Ini merupakan untuk peningkatan partisipasi masyarakat sebagai mitra dalam mewujudkan masyarakat yang informatif dan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada platform digital untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat. Salah satu contoh bentuk pelayanan yang disediakan untuk menampung partisipasi masyarakat pemerintah dapat kita lihat pada Pemerintah Kota Cimahi memiliki sebuah program yang merupakan sarana dalam menampung aspirasi warga Kota Cimahi yang bernama Pesan Singkat Penduduk atau PESDUK. PESDUK ini sendiri merupakan salah satu dari upaya pemerintah Kota Cimahi untuk menyediakan sarana komunikasi yang cepat, efektif, dan efisien antara masyarakat dan pemangku kebijakan untuk memperbaiki kondisi Kota Cimahi melalui media interaktif. Topik yang kedua yaitu bagaimana pemerintah mengelola komplain dengan difasilitasi digital governance. Nah, manajemen komplain merupakan sebuah langkah untuk mengelola komplain-komplain dari masyarakat agar diperoleh sebuah hasil yang optimal untuk memudahkan kinerja pemerintah dan masyarakat, penerima atau pengguna layanan. Adapun upaya penyediaan akses terhadap pelayanan pengaduan masyarakat didukung dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang digunakan oleh pemerintah dengan membangun sistem pengaduan berbasis e-government. Contohnya, pemerintah Indonesia membentuk SPAN Lapor, yaitu layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik melalui beberapa kanal pengaduan, di antaranya website, SMS, Twitter, dan aplikasi mobile. Selanjutnya,
Lembaga pengelola span lapor yaitu ada 3. Yang pertama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB sebagai pembina pelayanan publik. Yang kedua, Kantor Staf Presiden atau KSP sebagai pengawas program prioritas nasional. Yang ketiga, Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik. Nah, tujuan span lapor ini yaitu yang pertama, penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Yang kedua, penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, seperti yang kita ketahui, pada 27 Oktober 2020, Span Lapor sudah ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui keputusan Menteri Pan-RB nomor 680 tahun 2020. Nah, saat ini aplikasi Span Lapor terhubung pada 34 kementerian, 101 lembaga, dan 544 pemerintah. Nah, yang ketiga, dampak digital governance terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Pertama, menyampaikan aspirasi secara mudah dan efisien. Yang kedua, memudahkan segala urusan dalam pelayanan publik. Yang ketiga, mempercepat dan mempermudah akses informasi. Yang keempat, meningkatkan keterbukaan informasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola organisasi dan pemerintahan. Yang keenam, dapat meningkatkan kolaborasi yang lebih baik antara organisasi, pemerintah, dan masyarakat. Dan yang ketujuh, dapat memfasilitasi pengawasan publik atas tindakan sektor publik melalui platform daring dan pengawasan secara langsung. Selanjutnya, salah satu contoh studi kasus dampak digital governance terhadap peningkatan partisipasi masyarakat pada aplikasi Sapa Warga. Nah, pada tahun 2019, Provinsi Jawa Barat menciptakan salah satu aplikasi pelayanan publik untuk masyarakat, yaitu aplikasi Sapa Warga. Aplikasi Sapa Warga merupakan suatu bentuk aplikasi yang di dalamnya memuat beberapa fitur yang bermanfaat. Selain berfungsi sebagai pelayanan publik, Sapa Warga juga merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, khususnya Provinsi Jawa Barat, karena masyarakat dapat dengan bebas mengungkapkan segala bentuk aspirasi dan keinginan masyarakat. Kemudian, dampak adanya aplikasi Sapa Warga ini antara lain yang pertama, memberikan kemudahan dalam mendapatkan akses informasi dan berita terkini seputar Jawa Barat, serta mendapatkan layanan publik hanya dalam satu genggaman. Yang kedua, diciptakan oleh Jabar Digital Service untuk menjawab permasalahan kesenjangan digital yang terjadi di wilayah urban di Provinsi Jabar. Yang ketiga, diciptakan untuk mendapatkan informasi seputar program pemerintah, kesehatan, informasi penanganan, bencana, hingga informasi lapangan pekerjaan lewat fitur info penting. Yang keempat, dapat mengakses dengan cepat berita terkini tentang Jawa Barat yang tersedia dalam berbagai portal terpercaya. Yang kelima, dengan fitur informasi dapat mengetahui persyaratan administrasi hingga layanan kependudukan dan tata cara pengaduan. Nah, yang keempat, yaitu media partisipasi masyarakat. Media partisipasi masyarakat adalah media atau saluran yang digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi, yaitu menggunakan teknologi mobile untuk menyampaikan informasi dan layanan serta mendapatkan kontribusi dari warga dimanapun dan kapanpun mereka inginkan. Yang diantaranya dapat diakses melalui aplikasi, SMS, telepon, forum diskusi online, website dengan menggunakan jaringan mobile dan komputasi awan, serta yang terakhir yaitu media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang kelima, model-model komplain manajemen di berbagai sektor publik di Indonesia maupun di negara lain. Yang pertama, model komplain mekanisme dalam pelayanan publik pemerintah daerah. Dalam penataan ke arah yang lebih baik atau rekonstruksi untuk mengatasi permodelan dalam menangani keluhan, untuk menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan azas-azas pemerintah yang baik, keluhan perlu dikelola mulai dari proses masuknya atau input, proses dan hasilnya berupa output yang terencana. Nah, dalam model komplain mekanisme pada pemerintah daerah yaitu yang pertama, pengaduan atau komplain yang masuk, dilanjutkan kedua, pengaduan diterima. Dalam hal ini diusahakan bila ada komplain bisa bertemu langsung dengan pengadu. Yang ketiga, memilih komplain, yaitu mana yang ditangani langsung atau menunggu instruksi.
Yang keempat, solusi dari komplain. Solusi dari komplain yang pertama memerlukan jawaban, lanjut diperlukan investigasi, yang ketiga terdapat solusi, dan berakhir permasalahan selesai. Yang kedua, tidak memerlukan jawaban, dilanjutkan dengan penyampaian langsung, selanjutnya permasalahan selesai. Nah, permasalahan selesai dilakukan monitoring komplain secara berkala. Nah, selanjutnya yang kedua, pengelolaan pengaduan masyarakat model crowdsourcing. Crowdsourcing adalah model produksi dan penyelesaian permasalahan yang terdistribusi dan dilakukan dalam jaringan. Model ini diciptakan oleh Howe dan Mark Robinson pada tahun 2006. Model ini sebagai model bisnis baru berbasis web yang memanfaatkan solusi kreatif dari individu-individu dalam suatu jaringan terdistribusi melalui penerimaan sukarelawan yang terbuka. Model crowdsourcing memberikan fasilitas penerimaan keluhan, umpan balik, usulan, dan ide dari banyak orang kepada suatu organisasi. Nah, dengan model crowdsourcing, pemerintah kota dapat menerima pengaduan, masukan, dan saran secara kolektif dari masyarakat kota. Informasi pengaduan masyarakat yang terkelola dengan baik dapat membantu pemerintah kota dalam memberikan pelayanan publik yang lebih optimal. Demikianlah penjelasan saya terkait materi pertemuan 5-6 governance digital. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.